Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan membahas persiapan tim nasional Indonesia yang nantinya akan berhadapan dengan Argentina di FIFA Matchday kedua yang akan dimainkan pada 19 Juni yang akan datang di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Dan kabar yang terakhir kita bisa dapatkan, Sain Patinama ya sudah bisa dipastikan akan mendapatkan tempat utama di starting line up atau starting 11-nya Sintayong, pelatih kepala tim nasional senior kita. Karena Sain ini kan tidak bermain di FIFA Matchday pertama saat Indonesia bermain imbang 0-0 menghadapi Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya 14 Juni kemarin. Dan Sain memang masih dalam kelelahan, ya, jadi dia belum bugar benar karena sehari dia tiba, ya tanggal 14 sudah main. Jadi STY melihat bahwa dia perlu untuk istirahat dan memang khusus untuk menghadapi Argentina dia pas. Nah setelah beristirahat mengembalikan kebugaran dia dan dia sudah merasa dia siap untuk tampil di dalam 11 pemain utama yang akan dipilih STY menghadapi La Albiceleste atau tim tangguh Argentina dalam duel nanti. Dan seperti tak sabar lagi bagi seorang Sain Patinama untuk cepat bermain, ya karena ini dia tidak dapatkan di FIFA Matchday sebelumnya pada Maret lalu saat menghadapi Burundi. Dengan kondisi dia, ya dia ingin main tetapi waktu alih federasi, perpindahan federasi ini belum selesai. Dia datang juga memang di Indonesia dan menonton pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi saat di FIFA Matchday kedua menghadapi Burundi dan bermain imbang 2-2 ketika itu. Nah, sekarang sudah selesai setelah dikebut pada April lalu dan dia tidak cedera. Jadi ini syukur bagi seorang Sain Patinama, dia bisa menjajal tim juara dunia Argentina dan dia mendapatkan tempat itu dan sudah dijamin oleh STY dia akan bermain starter. Dan ini yang ditunggu, debut internasional pertama bagi Sain Patinama bermain dengan tim Garuda. Dan dia tentunya akan memberikan yang terbaik. Sain sudah mengatakan bahwa ketika ia ada di lapangan, dia akan menampilkan seluruh kemampuan terbaiknya. Apalagi yang dihadapi adalah tim juara dunia, tidak main-main. Pasti akan mendapatkan serangan bertubi-tubi, serangan gencar. Ya. Dan dia ingin gawang Indonesia itu tidak bobol. Paling tidak kita bermain imbang sudah bagus melawan tim juara dunia. Dan Sain sudah mengatakan ini tim yang pasti akan secara permainan mereka akan lebih menguasai ball position. Tetapi tidak perlu takut, tidak perlu gentar, harus melawan. Dan ini suatu tekad yang luar biasa. Dan dalam latihan sudah terlihat bagaimana dia begitu serius untuk menatap laga kedua ini. Kesempatan terbaik bagi dirinya untuk bisa menghibur penggemar sepak bola Indonesia yang sudah menantikan aksi dari seorang Sain Patinama, pemain dari Viking di Liga Norwegia ini. Nah, kalau Sain itu sudah siap ya untuk bermain ya di tim utama STY nantinya, bagaimana dengan Jordi Amat yang juga tidak main ketika menghadapi Palestina karena Jordi dianggap belum bugar 100% dari cederanya, sehingga Jordi ini perlu untuk istirahat, memulihkan kondisi dia sambil berharap dia akan tampil nantinya melawan Argentina. Dan kita juga berharap sekali Jordi bersama Sain akan turun berbarengan untuk bermain di jantung pertahanan. Kalau melawan Palestina kan di belakang itu hanya Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Ya, tidak ada Jordi. Sekarang Jordi harus dilihat perkembangan dia. STY akan menempatkan Jordi di tim utama jika pemain dari Johor Darul Taksim ini dalam kondisi betul-betul fit. Ya. Jadi makanya terus dia digenjot habis agar dia bugar. Masih ada waktu dalam 1-2 hari ke depan sebelum tanggal 19 akan tampil dan susunan pemain itu dibuat oleh STY. Dan STY menginginkan bahwa Jordi itu ada di lapangan, akan jauh lebih kuat, tinggal tergantung apa dia akan memainkan dengan 4 back atau 3 back. Karena kalau dengan Jordi main berarti dia akan bermain kemungkinan besar dengan formasi 3 back karena dari Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Posisi Sain Patinama itu mungkin akan lebih didorong ke depan dan dia punya peluang. Kalau bicara dengan Sain, punya peluang ketika pertama Arhan juga tidak bugar 100%, ya, dan Sain akan masuk
di posisi ini. Tinggal Jordi. Jadi makanya Jordi ini juga bertekad ingin bermain bersama dengan tim Indonesia, karena Argentina yang dihadapi, apalagi banyak pemain juga Argentina yang bermain di Spanyol, di La Liga. Ini menarik karena dia mantan pemain di Rayo Vallecano, Espanyol, Real Betis. Jadi dia tahu sebagai seorang pemain yang atau pernah menjadi warga negara Spanyol, pernah memperkuat tim muda Spanyol juga bahkan di Piala Dunia di Nigeria saat itu. Dia bisa berbahasa Spanyol dengan baik. Ketemu misalnya dengan Rodrigo de Paul, dengan Marcos Acuña, di sana kan semua bermain di Spanyol, Montiel yang ada di sana. Ya, jadi enak kalau dia bisa bermain. Tapi ditunggu perkembangan dia terakhir harus bugar bagi seorang Jordi. Karena ini dia penting juga untuk memainkan posisi dia di bek tengah, dan itu yang diharapkan oleh STY, bahwa kehadiran Jordi dan Sain ini sangat perlu untuk tim kita menghadapi tim yang sangat kuat, tim peringkat 1 dunia seperti Argentina, karena juga kita tahu Argentina ini baru menyelesaikan pertandingan menghadapi Australia di Beijing kemarin dan mereka menang dengan 2-0. Di sana Lionel Messi mencetak gol bersama dengan pemain belakang juga yang membuat gol, yaitu German Pesela, dan akhirnya mereka bisa clean sheet dalam FIFA Matchday. Nah, ketika Argentina akan ke sini sambil menunggu Argentina itu simpang siur apakah Messi datang atau tidak, tapi sudah dikatakan bahwa pelatihnya juga sudah menyebut Messi tidak akan ikut, ya. Kemudian dengan Angel Di Maria dan Otamendi, walaupun banyak harapan itu yang mengatakan ayolah Messi bisa datang walaupun main 10-15 menit, tapi semua tergantung dari Messi yang ingin beristirahat, ya. Dia ingin kembali setelah usai pertandingan melawan Australia. Dia akan balik untuk berlibur dengan keluarganya sebelum dia ikut di MLS, ya, di Amerika, di kompetisi yang ada di sana bersama dengan Inter Miami. Dan tanpa Messi pun saya rasa ini pertandingan masih menarik untuk tim nasional kita, karena orang memang pada prinsipnya ingin melihat Messi, ya. Tapi Argentina datang dengan kekuatan penuh, ya. Ini luar biasa buat mereka, dan orang ingin menyaksikan juga penampilan dari Sain Patinama, dari Jordi, dari Rafael Struijk, dari Ivar Jenner, yang ada di sana Elkan Bagot, yang tentunya mereka ingin lihat dan bisa memberikan perlawanan dalam duel nanti. Nah, kita nantikan, ya, bagaimana Sain Patinama akan awali debut dia bersama dengan tim senior kita, juga dengan harapan bahwa Jordi Amat bugar, ya, dalam kondisi terbaik untuk bisa bermain di belakang. Karena dia harus menahan, bisa saja di depan, kalaupun tidak ada Messi, ya Messi sudah nggak ada. Ada Julian Alvarez, ini pemain-pemain yang juga yang bagus. Ada Ocampos di depan yang harus diatasi juga oleh pemain tidak mudah memang. Ada Ganarzo, ya, pemain-pemain yang baik, yang punya kecepatan. Dan ini menjadi tugas berat bagi lini belakang Indonesia, ya. Entah siapapun yang dimainkan, termasuk dengan keberadaan Jordi, keberadaan Sain Patinama, Elkan Bagot yang ada di sana, pasti akan bekerja keras. Tapi kita akan nantikan. Kita tunggu bersama dalam duel yang akan berlangsung di GBK. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.